Kenapa sih bang? Abang ngajak saya ke tempat kayak beginian untuk cari ajib pengasihan? Wisnu, ini memang zamannya milenium, Wis. Tapi kalau lo cuma mengandalkan strategi marketing lo aja itu nggak cukup. Buktinya usaha lo untuk bisa dapetin customer sampai sekarang gimana? Nggak ada buktinya kan? Nothing. Iya, tapi bang, ini tuh musuh bang. Saya nggak mau. Lo bisa nggak sih nggak usah kaku kayak begitu? Hah? Ini yang terbaik buat perusahaan kita. Terutama buat karir lo, Wis. Enggak bang, enggak. Saya nggak mau terlibat masalah praktek beginian bang. Maaf bang. Itu gimana sih? Dari awal lo bilang sama gua kan, apapun yang mau gua lo ikutin. Tapi sekarang mana buktinya? Wis, udahlah. Lo mesti percaya sama gua. Kalau cuma bikin doang tuh nggak bakal dosa. Yang pasti lo harus punya kekuatan magis supaya lo bisa combine bagaimana strategi marketing lo untuk dapetin klien kita yang banyak buat perusahaan kita. Maksudnya bang? Ya, seperti kayak jampi-jampi gitulah. Yang penting usaha lo berhasil semuanya. Tapi Udahlah, lo nggak usah banyak tanya. Ikutin gua aja ya. Kalian menunggu saya. Betul, Ki Gledek. Kami berdua kesini mau minta seperti biasa, Ki. Coba. Ayo pulang tuh, Bu. Iya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Bu. Sayang. Ayah, kapan kita jalan-jalan? Nanti kita jalan-jalan ya. Habis kerjaan ayah selesai semuanya. Iya ya. Oh iya. Nih. Lihat. Ada apa buat kamu? Wah, bagus banget. Makasih ya, ya. Iya, sekarang kamu belajar lagi ya. Ayah mau mandi. Sana. Sini, aja lagi. Wah, bonekanya bagus banget. Mas. Mas Wisnu. Mas, gulanya habis, Mas. Aku ambil uangnya di dompet ya. Astagfirullahaladzim. Apaan ini ya? Mas, apa ini? Itu urusan kerjaan. Kamu jawab dulu. Barang apa ini? Itu dari Bang Doni. Dikasih buat memperlancar pekerjaan. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Mas, ini namanya musrik, Mas. Kamu lebih percaya sama barang beginian daripada rezeki dari Allah. Ya ampun Nisa. Ini kan cuma medianya aja. Nah, apa sih? Tapi tetap aja, Mas, namanya musrik. Kamu buang nggak nih barang? Buang nggak? Udahlah Nis. Jangan bikin aku marah ya. Cuman gara-gara kayak ginian aja. Aku akan tetap persoalkan, Mas. Karena Mas sudah main-main sampai namanya dosa besar. Pantas saja. Semenjak Mas kerja sama Bang Doni, hati aku tuh gak tenang. Sekali lagi aku bilang, aku nggak mau berantem sama kamu gara-gara ini. Sini. Sini. Mas! Mas! Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Suami hamba sudah bermain-main sama hal musyrik. Si Bu, paket umrohnya Bu. Paket umroh 15 juta. Saya baca-baca dulu ya. Ya, makasih Bu. Ada nomornya situ. Ayo, siap. Iya, Pak. Aduh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kami punya tawaran menarik buat paket umrohnya cuma 15 juta. Paket umroh hanya 15 juta. Masya Allah.
harganya selisihnya jauh sekali dengan paket dari travel umroh yang lain. Tenang aja Isa, ini lagi promo dan perusahaan travel kan Mas Wisnu yang pegang sendiri. Insya Allah berangkat. Oh, Masya Allah murah sekali Mas Wisnu, saya sampai kaget. Yaudah kalau misalnya ada yang tertarik, hubungin aja di situ. Oh iya, nanti insya Allah saya kabarin Mas Wisnu ya. Makasih ya Syah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu namanya strategi bisnis kalau bahasa kerennya mah. Kalau bahasa umi mah itu namanya cara orang dagang. Jadi orang dagang itu Neng boleh ngambil untung banyak boleh. Boleh kagak ngambil untung sama sekali juga boleh. Tujuannya apa? Untuk mencari kepercayaan dulu gitu. Umi, Fatimah mau tanya, kalau dari segi bisnis, persaingan itu dibenarkan oleh agama nggak sih, Mi? Soal persaingan itu dibenarkan dalam Islam ya boleh-boleh saja memang hidup itu persaingan kok. Kalau kita gak punya persaingan nanti kita kagak semangat untuk hidup. Nah bisnis pun juga boleh ada persaingan. Uang bisnis itu sendiri halal kok. Allah berfirman dalam Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan itu yang namanya bisnis, tapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Yang penting dalam bisnis itu syarat rukunnya udah terpenuhi. Syarat rukun dagang itu ada 6, arkanuhu sitatun, rukun dagang itu ada 6. Pertama harus ada orang yang jual. Yang kedua harus ada orang yang beli. Yang ketiga harus ada harga. Nah ini harga. Yang keempat harus ada sesuatu yang dihargain. Nah terus selanjutnya rukunnya yaitu harus ada siwat ijab. Nah yang keenam yaitu harus ada qabul. Kalau syarat ini sudah terpenuhi sah. Umi, mohon maaf sebelumnya. Cuman yang biasanya Aisyah perhatikan dan Aisyah lihat, sepertinya travel umroh yang memasang harga sangat murah dan tidak wajar itu suka bermasalah, Umi. Suka aneh. Ada saja yang tidak benar. Ya kita mah kagak boleh langsung suudon begitu Neng. Kita kudu cek dulu. Jangan tergiur misalnya ada yang murah. Ini murah nih, ayo kita ke sana lah. Jangan, kita cek dulu. Kagak boleh kita langsung percaya gitu aja. Beneran nih biayanya cuma segini Mas? Nggak tipu-tipu kan? Insya Allah enggak Bu, masa kami menipu sih? Ibu bisa datengin kok alamat kantor kami, itu ada nomor teleponnya kalau nggak percaya. Bukannya nggak percaya Mas, lebih berhati-hati kan boleh aja sih Mas. Masalahnya penipuan umroh kan sudah sering terjadi Mas. Iya saya ngerti kok Bu, memang benar. Justru itu yang kami tawarkan di sini kan lebih murah daripada travel-travel lain. Apalagi Bu, Ibu bisa mencari 10 orang, Ibu dapat gratis Bu. Oh iya saya tertarik yang ini Mas. Iya Bu, nah sekarang Ibu manfaatin jamaah pengajian Ibu yang Ibu koordinir. Gimana? Iya oke, insya Allah saya akan bantu. Makasih ya Bu ya. Gimana Wis? Masa sampai sekarang kamu belum dapat juga konsumen sih? Bang, saya masih terus berusaha kok Bang. Semangat dong. Pokoknya kalau sampai hari ini juga lo nggak dapet, gue pastiin posisi lo akan gue ganti. Ngerti lo? Bang, tolong kasih saya kesempatan Bang. Soalnya Cynthia ini lagi sakit dan perlu banyak biaya. Wisnu, bisnis adalah bisnis. Kalau lo nggak produktif, gue pasti akan keluarin lo dari sini. Ngerti lo? Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Oh berarti, ya gimana Bu? 10 jamaah? Iya baik. Kalau gitu saya yang ke rumah apa Ibu yang ke kantor? Biar saya urus berkas-berkasnya Bu. Oh yaudah, makasih Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bang, 10 jamaah Bang kita dapat Bang. Yes. Gitu dong. Bisa kan, gampang kan? Yes. Ibu salah denger kali, mana ada paket umroh murah hari gini cuma 15 juta. Beneran Bu, saya nggak bohong. Nih ya Bu, saudara saya sama anggota pengajiannya itu pada ikutan semua Bu. Dan katanya malah bulan ini mau diberangkatkan loh Bu.
Hati-hati Bu, sekarang ini banyak kasus penipuan paket umroh murah. Modusnya ya kayak gitu, nawarin paket murah, ujung-ujungnya calon jemaah tidak diberangkatkan. Masa sih Bu, Pak Wisnu suaminya Bu Nisa berani nipu? Kayaknya nggak mungkin banget deh Bu Yati. Memangnya Pak Wisnu kerja di biro travel yang jual paket umroh murah itu, Bu Lilis? Iya beneran Bu, jadi Pak Wisnu itu yang pegang biro travelnya. Dan kalaupun biro travel murah itu ternyata cuma nipu, kita samperin aja ke rumahnya. Beres kan Bu? Ya Allah, lindungilah suami hamba dari jalan yang sesat. Kamu curiga paket umroh Mas yang jual itu palsu? Iya. Aku bukannya curiga, Mas. Tapi tetangga dan semua orang itu pada ngomongin. Kamu, omongan tetangga kamu dengar. Gak bener tau gak? Dengar nih. Kita susah aja tetangga gak peduli tau gak? Kalau sampai semua ini bohong, kan aku juga yang malu. Lagian, Mas coba pikir deh, logikanya itu gak ketemu. Mana ada biaya umroh cuma segitu? Nisa, denger ya. Aku ini masih waras tau gak? Gak gila. Aku tahu banget hitungannya bagaimana. Harga tiket, akomodasi, itu yang aku mainkan untuk jadiin promo. Kamu kan gak ngerti apa-apa. So tahu kamu. Ya tapi Mas, logikanya itu gak ketemu Mas. Kok logikanya gak ketemu gimana sih? Kamu harus tahu ya. Nih, aku ini mantan pegawai biro travel. Jadi aku tahu hitung-hitungannya bagaimana caranya. Tapi Mas, memangnya perusahaan gak ngambil untung? Gini ya, Bang Doni itu tidak ngambil untung dari kloter pertama. Dia itu ngambil selanjutnya pemberangkatan kedua. Ngerti? Aku itu cuman gak mau kamu kenapa-kenapa Mas, cuman itu. Bisa, oke ya. Aku akan buktiin sama kamu. Kalau kloter pertama nggak berangkat, baru kamu boleh bilang aku nipu jualan paket umroh itu, ya. Dan aku akan buktiin kloter pertama akan berangkat. Bu Anissa, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bu Anissa, ternyata travel paket umroh suami Ibu bisa dipegang amanahnya Bu. Kemarin saudara saya sudah bisa berangkat Bu. Alhamdulillah. Yang benar Bu. Iya Bu, baru tadi telepon saya Bu. Dan ternyata mereka sudah ada di Mekah. Alhamdulillah ya Allah. Maksud kamu gimana, Doni? Kenapa kamu nggak jalankan rencana kita? Saya udah keluarkan modal banyak buat kamu. Ingat itu, Don. Iya Bang, sabar Bang. Saya juga sengaja menahan semua rencana saya Bang. Biar customer di biro travel kita percaya. Buat apa nyari kepercayaan customer? Kerjaan kita itu nipu mereka, Don. Bukan malah kasih untung tuh orang-orang. Begini Bang, sebenarnya saya juga bisa mengambil semua uang jemaah kita. Tapi sekarang berapa jumlahnya? Nggak lebih dari 1 miliar Bang. Tapi kalau kita bisa sabar, uang yang kita bisa hasilkan jauh lebih besar. Kali ini alasan kamu saya terima. Tapi kloter berikutnya, kamu harus jalankan semua rencana kita. Ya, baik Bang. Baik. Investasi gimana Bang? Jadi begini Wis, kita hanya mengalihkan dana dari calon umroh jemaah kita sementara aja. Jadi nanti uangnya kita investasikan. Coba sekarang kamu bayangkan, kita mendapatkan 30% dari hasil keuntungan itu. Dengan waktu cuma sebulan. Gampang kan Wis? Tapi Bang, gimana caranya saya harus memberitahu calon jemaah umroh kalau keberangkatan mereka itu ditunda? Itu bisa kita atur. Ya kita bisa bilangnya sama mereka kalau dari imigrasi pasportnya belum keluar. 1001 alasan Wis. Kita bisa lakukan itu. Tenang aja kamu. Tapi Bang, kalau investasinya di tengah jalan gagal gimana Bang? Berarti kan uang mereka nggak kembali. Apa yang kita harapkan juga gagal Bang. Oh itu kamu nggak usah khawatir. Tenang aja. Jemaah yang tertunda keberangkatannya itu pasti akan saya berangkatkan. Saya punya dana talangan kok. Iya kan?
Ya udah bang, kalau emang abang mau yakinkan, saya akan mencari jalan untuk memberitahukan mereka keberangkatannya ditunda bang. Ya, bagus kalau gitu. Nih. Buka. Untuk apa nih bang? Iya, anggap aja ini sebagian profit keuntungan dari investasi yang nanti kamu akan hasilkan. Iya kan? Kau bisa gunakan loh buat keperluan anak kamu nanti. Tapi banyak banget bang. Wisnu, kamu nggak tahu saya aja. Kamu tahu kan, saya nggak pernah bohong sama karyawan saya. Kalau kau berhasil, dapat profit, kamu pasti dapat bonus. Ya udah bang. Makasih banyak bang.